Halo pemirsa, selamat datang di episode perdana program Hoax atau Benar. Ini adalah program yang berupaya mengungkap kebenaran suatu berita atau isu yang simpang siur di masyarakat. Bersama saya Pamela Sakinah, inilah Hoax atau Benar selengkapnya. Pembahasan pertama adalah tentang adanya info yang beredar di Facebook dan pesan berantai WhatsApp tentang virus corona jenis baru yang sengaja dimasukkan ke tubuh masyarakat melalui tes cepat atau rapid test. Jadi, pesan itu mengklaim tindakan ini sengaja dilakukan agar masyarakat nggak bisa bergerak dan pemerintah dapat bertindak semena-mena. Nah, ini nih, ada narasi lengkap tentang yang menunjukkan bahwa itu adalah hoax. Narasi itu kurang lebih bercerita tentang setiap ada yang positif pasti dinyatakan zona merah gitu kan biasanya. Nah, terus masyarakat yang tadinya negatif diupayakan jadi positif setelah ngikut rapid test itu. Narasi ini bahkan ngasih link berita dari Viva News dengan judul "Kacau, alat rapid test Cina bikin orang negatif jadi positif corona" yang dipublish 7 Mei 2020. Penjelasan mengapa itu adalah hoax kurang lebihnya begini. Di berita milik Viva News tadi itu ternyata nggak ada satupun paragraf yang menyatakan bahwa virus corona sengaja dimasukkan ke manusia lewat rapid test. Berita hanya memuat 443 warga di desa Abuan Bangli, Bali dinyatakan positif setelah rapid test. Setelah tes swab PCR, sebagian warga dinyatakan yang awalnya reaktif rapid test, 275 diantaranya dinyatakan negatif COVID-19. Jadi hasilnya sisanya tinggal nunggu hasil tes swab. Udah gitu aja. Baru-baru ini organisasi massa FPI atau Front Pembela Islam dalam sebuah unggahan jejaring sosial Facebook disebut telah membubarkan diri. Dari unggahan tersebut diklaim anggota Ormas berniat bergabung dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Benarkah? Ternyata jawabannya salah. FPI tidak mendeklarasi pembubaran diri. Ya, memang surat keterangan terdaftar FPI itu telah berakhir 20 Juni tahun lalu. Nah, untuk ngedapatin status legal di Indonesia itu, Ormas kudu patuh sama aturan berlaku termasuk SKT ini. Pemerintah Indonesia hingga awal 2020 memang belum memperpanjang izin itu karena FPI dinilai masih perlu melengkapi sejumlah persyaratan. Meski demikian, FPI nggak lantas membubarkan diri. Jubir Munarman bahkan mengklaim polemik perpanjangan SKT itu sudah selesai karena menurutnya pendaftaran Ormas ke Kemendagri itu sifatnya sukarela berdasarkan regulasi. Dalam berita antara berjudul Munarman anggap polemik izin FPI sudah selesai, FPI udah nggak perlu lagi mendaftarkan diri sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan Putusan MK Nomor 82 Tahun 2013. Klaim FPI bergabung dengan NU menjadi informasi yang semakin tidak benar, karena setelah antara cari di sejumlah media arus utama, info ini nihil, aka nggak ada. Pembahasan ketiga adalah terkait adanya sebuah berita berjudul PDIP lagi-lagi keras meminta Presiden Jokowi diperiksa KPK, kebijakannya sudah lampaui Undang-Undang Dasar. Berita ini ada di portal berita sejak 30 April lalu dan tentu jadi bahasan warganet. Nah, ini adalah beritanya. Singkatnya, berita itu berisi pernyataan anggota Komisi 3 fraksi PDIP Arteria Dahlan yang mengkritisi kekebalan pejabat hukum, pejabat pemerintahan, pelaksanaan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang keuangan negara dan sistem stabilitas keuangan menghadapi COVID-19. Pasal nomor 27 dalam Perpu 1 Tahun 2020 sempat jadi polemik lantaran dianggap memberikan kekebalan hukum bagi pihak tertentu. Polemik itu lantas mendorong masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI menggugat pasal tersebut ke MK. Arteria dalam tulisan itu diklaim meminta KPK segera telusuri potensi korupsi kebijakan dalam Perpu. DPR katanya ingin tahu siapa aja yang bermain di balik Perpu COVID-19. Tapi apa benar seorang Arteria Dahlan meminta KPK untuk memeriksa presiden terkait Perpu itu? Jawabannya adalah big no. Setelah ditelusuri, berita yang mencatat pernyataan politikus PDI Perjuangan itu sama sekali tidak menekankan pada permintaan kepada KPK untuk memeriksa Presiden Jokowi.
dari berita dengan 11 paragraf itu hanya mengimbau KPK untuk menelusuri potensi korupsi saat pembuatan dan penyusunan Perpu 1 2020. Sementara dari berita milik Kompas dengan judul berita ini, politisi PDIP disebut mempertanyakan kepentingan kenapa pemerintah ngeluarin Perpu itu. Dari penjelasan itu disimpulkan berita ini gak sesuai dengan isi beritanya. Ketidaksesuaian ini bisa bikin pembaca mendapatkan informasi keliru sehingga salah tafsir. Jadi berita ini salah atau misinformasi. Itu dia 3 bahasan hoax atau benar untuk edisi kali ini. Kamu juga bisa dapetin versi tulisnya di www.antaranews.com di kanal Anti Hoax. Kita ketemu lagi minggu depan. Ingat, hoax bisa berhenti tak tersebar lagi jika kamu lebih berhati-hati. Cek dulu sana-sini dan nggak pakai emosi. Saya Pamela Sakinah, sampai jumpa.